Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan juga Bisnis Geografi ya. Masuk di week 12. Ini materi terakhir tentang analisa. Jadi akan kita bahas tentang bagaimana menggabungkan beberapa analisa. Kemudian mungkin agak berbeda dengan yang analisa sebelumnya. Kalau yang analisa sebelumnya kita ada sebuah mencari suatu tempat gitu ya, itu ada yang tidak masuk dan ada yang masuk. Nah, sangat 1 dan 0 begitu. Yang di sini nanti kita nggak langsung, keputusannya nggak langsung kalau di sini 0, di sebelah sini saya 1 gitu ya. Jadi kalau kemarin kita pakai buffer, misalkan yang bagus adalah jarak misalkan 100 gitu ya, 100 dari jalan, 100 meter dari jalan. Nah, yang 101 gimana? Berarti kalau yang kemarin kita masih pakai analisa yang kalau yang 101 meter itu jelek begitu ya. Jadi langsung drastis untuk antara penilaian jelek dan bagus itu sangat drastis begitu. Meskipun pinggir sedikit gitu ya, tambah 1 meter ya sudah dia berubah nilainya. Nah, di multi kriteria nanti kita akan lebih smooth untuk perubahan nilainya begitu, dan akan ada beberapa layer, ada beberapa faktor istilahnya nanti. Jadi suatu tempat kita juga pernah menggunakan faktor-faktor, tapi kita lakukan intersection gitu ya, dan ini itu intersection. Ini juga semacam intersection sebenarnya, tapi nilainya nanti tidak menjadi, kalau intersection kan hasilnya 0 dan 1 juga kan, karena dia logika matematika. Kalau ini menggunakan penjumlahan, jadi nilainya layer atau faktor itu nanti akan ada nilainya. Nah, nilainya nanti dijumlahkan begitu. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu 2 nilai saja sesuai tidak sesuai gitu ya. Nah, mungkin lebih dekat ke dunia sebenarnya begitu ya. Mungkin agak banyak dimensi atau kriteria yang digunakan. Kadang-kadang kita nggak mendapatkan nilai yang semua betul gitu ya. Kadang yang optimal itu semua harus begini itu nggak semua kita bisa dapatkan, sehingga kita bisa mengambil nilai yang optimum saja. Yang maksimalnya nggak bisa, tapi kita bisa mengambil nilai yang optimum ya. Dari multi kriteria analis adalah suatu analisa dengan nilai yang merupakan gabungan beberapa kriteria atau faktor. Nah, nantinya ini bisa mempunyai bobot yang berbeda-beda masing-masing faktornya. Cuma untuk materi di kita hanya akan menggunakan satu bobot saja. Nanti yang bobot berbeda-beda itu sebenarnya dilanjutkan dengan fungsi atau perhitungan lain semacam AHP dan sebagainya, Prometi dan sebagainya ya. Di sini kita cobanya nanti pakai bobot biasa, cuma kalau misalkan mau pakai bobot yang berbeda, pura-pura saja kita nanti, jadi tidak melakukan proses AHP sebenarnya begitu ya. Jadi hasil multi kriteria nanti nilainya mempunyai sebuah klasifikasi ya, biar gampang. Nanti kita punya beberapa convention untuk memudahkan operasi. Yang ini masih ada hubungannya dengan layer raster kemarin, jadi ada hubungannya dengan bahwa kalau layer raster itu mudah untuk dioperasi matematis ya. Jadi kita akan taruh semua nanti di dalam raster untuk perhitungannya. Mungkin proses menujunya bisa menggunakan vektor, habis itu kita rasterisasi. Kemudian masing-masing faktor itu harus mempunyai nilai yang sejajar gitu ya. Jadi nanti kita berikan nilai yang masing-masing nilainya sama. Kalau misalnya ketinggian antara 0 sampai berapa kemarin, kalau kita pernah lihat elevasi 3000-an misalkan, nanti itu dinilai masing-masing nilai 0 itu 0 sampai sekian berapa. Nah, biasanya kita akan menggunakan range nilai yang nilainya 0 sampai 9, dimana 0 paling tidak sesuai,
9 itu paling sesuai, atau istilahnya adalah suitable ya, suitable biasanya, suitability. Nah kalau misalkan cari di Google itu ada SMCDA untuk suitability itu cukup banyak. Nah, tapi biasanya dia untuk S2 S3 gitu ya, risetnya special analysis untuk mencari sesuatu suitability ya, misalkan yang tanah, land use gitu, untuk settlement suitability, pembangunan rumah gitu ya, site jadi biasanya untuk site apa gitu, membangun rumah, membangun ada itu untuk pembangunan PLT ya PLT tenaga angin PLTN PLTR air ya, yang angin itu yang kincir biasanya. Ada juga pernah lihat, nah ini wind farm maksudnya, wind farm bukan PLTA ya, PLTA kan tenaga air. Untuk mencari tempat yang cocok untuk wind farm, angin apa namanya ya, kayak banyak di situ ada banyak tempat-tempat apa akan didirikan banyak kincir-kincir, nanti dia banyak angin ya, karena di tempatnya itu diminta yang banyak angin dan bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan listrik yang paling optimum begitu. Ini juga sering site suitability, mencari site untuk solid waste dumping, jadi untuk kayak tempat pembuangan sampah gitu, pembuangan sampah yang paling ya cocok begitu, optimal ditaruh di mana, di suatu kota misalnya. Biasanya itu analisis suitability site begitu, land use dan sebagainya, nanti bisa di searching sendiri. Oke, kembali ke sini. Nah, nantinya harus semua daerah yang ada di case daerah studi itu harus ada nilai nih 0 sampai 9. Tidak boleh ada 0, misalnya ada daerah yang dia nggak ada nilai, nanti dia akan menjadi 0. Nah 0 itu nanti berakibat saat dijumlah nanti bisa tidak terjumlah, jadi kayak error begitu di daerah itu nanti, sehingga daerah tersebut tidak ada nilainya. Ada kalanya mungkin dari proses itu kita kasih nilai yang tidak tercover gitu, kita kasih nilai 0 atau kita kasih nilai 9, tergantung kebutuhan ininya. Misalkan kalau jarak terdekat, nah yang jarak paling jauh itu mungkin ada yang nggak tercover, yaitu kita kasih nilai 0. Kalau mencari nilai yang paling jauh makin bagus ya, yang tidak tercover itu sebenarnya nilainya bagus, yaitu harus kita isi dengan nilai yang tinggi 9 begitu. Nah kita akan ada 3 contoh membuat masing-masing faktornya, yaitu menggunakan atribut, nilainya berdasarkan atribut dari data, kemudian mengindeks dari jarak dengan suatu objek, kemudian yang ketiga nggak hanya jarak tapi faktor yang dia jarak dan jumlah, berdasarkan jarak dan jumlah. Nanti kita akan lihat bedanya apa. Oke, kita masuk dulu di bagian pertama ya, yang paling sederhana sih. Ini dari database, dari tabelnya kemudian kita bikin untuk menjadi faktor di dalam SMCDA ya, biar cepat ngomongnya SMCDA, Spatial Multi Criteria Decision Analysis, spasial multi kriteria ya, betul. Kadang ada SMCA gitu juga, jadi D-nya kadang nggak ada. Oke. Untuk yang berdasarkan atribut, jadi ini nanti kriteria yang diambil itu diambil dari salah satu atribut dari objeknya. Objek kan kita punya vektor nih, peta vektor. Itu ada atribut, misal kalau nanti kita akan pakai
ada wilayah Surabaya gitu ya, ada atribut isinya mungkin jumlah penduduk gitu ya, jumlah penduduk. Nah, nilainya kan macam-macam di setiap kecamatan ya, setiap kecamatan atau kelurahan gitu, kepadatan penduduk begitu. Itu kita bisa ambil range-nya, nanti dari range sekian sampai range sekian itu bagus apa enggak, nilainya berapa gitu ya. Kalau yang bagus itu nilai 9, yang paling suitable, yang paling tidak suitable nilainya 0. Nah, kepadatan yang bagus, yang banyak atau yang sedikit ya tergantung dari kasusnya. Misal kita mau membangun suatu sekolah misalnya, sekolah ya ditaruh di yang harusnya sih yang penduduknya banyak ya. Kalau jarang penduduk di sawah-sawah, masa kita taruh sekolah di situ, nanti kejauhan untuk siswa-siswanya ya. Tapi beda lagi kalau misalkan kita menganalisa tempat untuk yang tadi kayak sampah gitu ya, taruh tempat sampah ya, kita sejauh mungkin dari yang penduduknya banyak, jadi ditaruh di tempat-tempat yang sedikit penduduknya biar yang mendapat mungkin ya agak bau atau apa gitu nggak terlalu banyak begitu ya, carikan tempat yang di sawah-sawah gitu. Jadi tergantung nilainya. Dari nilai tadi lebih besar bisa menjadi lebih bagus, lebih besar bisa saja menjadi lebih jelek ya, tergantung dari yang mau dianalisa. Nah, ini kita contohkan, kita menggunakan yang kepadatan semakin padat nilainya, maka suitability-nya semakin bagus ya. Mungkin kita akan nanti pakai untuk mencari tempat untuk naruh sekolah baru gitu. Nah, di sini akan dibuat sebuah raster faktor nanti. Prosesnya nanti dari kecamatan atau kelurahan ya, peta kelurahan. Nanti petanya tersebut mempunyai kepadatan penduduk ya, berada di atributnya. Kemudian nanti akan kita proses menjadi faktor, namanya faktor kepadatan. Ya. Yang akan kita proses nanti adalah kelurahan di Surabaya. Datanya sudah saya taruh di ULS ya. Jadi nanti ada beberapa data yang di awal kemarin kita sudah pernah buka gitu, kita pakai lagi untuk ini multi kriteria. Pertama yang batas Surabaya dulu. Ini batas itu untuk luarnya dari kelurahan sama batas mungkin digabungkan tuh, ditampilkan semuanya. Ya, batasnya. Ini kelurahannya. Ya, di kelurahan ini ada atributnya. Nah, yang kita pakai ini kepadatan. Ya. Kepadatan yang paling kecil 834, yang paling besar 95.000 di kelurahan Gading, paling sedikit di kelurahan Gedang Asin. Oke, kalau mau dilihat mungkin kita bisa pakai yang categorize ya, graduate, kategori yang masing-masing nilai, ini yang gradasi. Nilai diambil dari kepadatan ya. Nah, ini di kelasnya kita kemarin sudah belajar kalau untuk masing-masing kelas itu mempunyai jumlah anggota yang jumlahnya sama, itu kita bisa menggunakan kuantil ini ya. Diklik classify. Nah, nanti kita bisa mendasarkan dari ini juga. Jadi misalkan nilainya dari merah ke hijau, yang paling jelek warna merah, yang paling bagus warna hijau. Nah, ini kita bisa mendasarkan perhitungan di rasternya nanti menggunakan ini ya. Jadi ini nanti yang paling jelek ya nilainya, ini nilai 0, nilai 1,
1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, sampai ini nilai 9. Nah, kira-kira nanti bentuknya ya seperti ini. Yang bagus yang ada di sini, yang di sini jelek. Ya, di sini juga jelek. Yang bagus biru ya, kalau di sini biru. Ya, dari ini tadi, semakin padat maka nilai suitability-nya semakin bagus. Nah, ini kita harus taruh sebagai raster, cuma ini nanti sebagai kayak ya untuk ngitung ininya apa, nanti kita akan menggunakan suatu fungsi ya, untuk suatu fungsi. Nah, ini untuk apa namanya, preview gitu ya, semacam preview nantinya. Nah, nilainya akan begini. Ini kok nggak biru yang ini ya. Yang mana tuh itu? Oh, yang red green blue, red yellow green, yang ini kayaknya red yellow green. Nah, yang ini. Nah, biar sama kayak di slide ya. Tadi lihat yang red yellow green. Nah, ini RDYL ini RDYLGN, red yellow green. Oke ya. Nah, untuk klasifikasinya kita nanti akan convert ke raster gitu ya. Kemudian nilai yang diambil adalah field kepadatan. Kemudian di dalam raster itu ada fungsi reclassify by table. Ya, reclassify by table. Nah, dapat dibuat dengan jarak yang nilainya uniform, dapat juga tidak uniform. Jadi sebenarnya bebas ini. Reclassify ini membebaskan kita naruh batas ini sampai ini nilai berapa, batas ini berapa. Nah, yang cukup sering dipakai itu membagi menjadi anggota tiap batasnya ini, tiap range-nya ini itu nih hampir sama jumlahnya. Jadi kalau dilihat di sini ya, yang hijau sekali sama yang agak hijau sama yang agak-agak hijau dan juga nanti sama dengan merah, itu jumlah objeknya kira-kira mirip lah. Misalkan yang hijau ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16an. Yang merah sekali juga sekitar segitu harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, mirip-mirip gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan bentuk lain, metode lain. Kalau misalkan ada nilai, nah ya misalkan ada rumus tertentu ya, misalkan 0 sampai 5000, 5000 sampai 10000 itu juga nggak ada masalah, bisa juga dipakai ya. Tapi ini untuk mempercepat biasanya kita menggunakan proses yang metode yang sudah ada di situ, namanya kuantil. Nah, jadi kita nanti bisa mengikuti nilai kelompok yang ini ya, 834, 465, 10 itu nilainya nanti 0, dia yang paling jelek. 45, 10 sampai 6805 nilainya 1, sampai nanti yang paling bagus di sini nilainya 9. Nah, di reclassify table-nya gitu. Oke, kita lakukan. Kita convert dulu menjadi raster. Masuk di raster, conversion, rasterize. Kelurahan, nilai yang mau ditaruh adalah kepadatan, tuh ya. Kepadatan, size-nya kemarin, sebentar kita lihat slide saja dulu. Di sini 0,001 ini nggak terlalu detail kayak di gunung kemarin ya.
Ya ikuti ini aja, jadi kotak-kotaknya nggak terlalu detail kayaknya ini. 0,0011 kotaknya berarti sekitar 100 meter ya. Oke, ininya georeference unit, ininya 0,0001. Nolnya berapa? Nolnya 2 di sini. Kalau di sini kan 1 kilo, di sini berarti 100 meter. Satu kotaknya berarti 100 meter ya. Ini dilihat aja. Oke, height-nya juga 0,001. Output extend mengikuti ini, sama-sama batas kelas dipakai salah satu. Saya run dulu, nggak perlu disimpan dulu mungkin. Ya. Oke, saya run, ini hasilnya, rasterize-nya. Nah, ini bentuknya raster. Nilai 834 sampai 914 ya. Ini kelihatan kotak-kotaknya agak kasar ya, karena memang kita kasih satu kotaknya 100 meter ya, 100 meter. Nah, berikutnya kita akan kasih nilainya nanti. Ini kan masih nilainya ada yang 834, 95. Nah, semua faktor itu kita tadi di convention kita kasih nilai 0 sampai 9. 0 paling jelek tidak sesuai, 9 paling sesuai. Kita bisa juga bikin yang range lain sih sebenarnya, 0 sampai 5 boleh juga. Cuma untuk perhitungan biar lebih apa ya, nilai-nilainya lebih smooth gitu ya. Nah, jadi kita kasih pilihan nilai yang agak cukup lebar, itu 0 sampai 9. Oke, kita masuk ke classify. Setelah dijadikan ini, kita taruh nanti nilainya menjadi bagaimana biar menjadi nilai 0 sampai 9. Itu menggunakan classify tadi di mana ya? Bentar, lihat lagi. Oh, ditulis saja, nggak di toolbox-nya. Reclassify by table. Ini reclassify by table. Yang mau direplisa yang ini ya, rasterize. Dia masih berada di memori ya, tidak ada filenya, jadi kita tidak simpan sebagai file. Apa ini? Rasterize sudah betul. Nah, ini yang penting nih, reclassification table. Nah, ini yang harus kita isikan, ini nilai-nilai ini ya. Add row, minimumnya ini bisa 0 nggak apa-apa, 0 sampai 4, 5, 10. Itu nilainya 0 gitu. Tambah lagi gitu, ini dimasukkan 4, 5, 10 sampai 6, 8, 0, 5, nilai 1 ya. 6, 8, 0, 5 sampai 1, 0, 0, 8, 8, nilainya 2. 1, 0, 0, 8, 8 sampai 1, 2, 3, 6, 9, nilainya 3 ya. 1, 2, 3, 6, 9, 1, 5, 3, 8, 3, nilainya 4. 1, 5, 3, 8, 3 sampai 1, 6, 8, 3, 5, nilainya 5.
di remove, copy aja ya. 16835 nilainya 5. Ini 20531 ini 6. 24767 4767 hanya 7. Tiga, 4, 5, 4, 3 nilainya 8. Terakhir ini sampai tak terhingga ini juga bisa dikasih 100.000 gitu aja ya. Oke, kalau sudah ya, ini diambil dari sini tadi, kita oke ya. Kemudian ada output no data value, ini dikasih nilai. Kalau yang nilainya nggak ada nilainya itu nilainya kecil tapi tidak 0, karena kalau nilai 0 nanti dia akan kayak dia hilang begitu ya, dianggap 0. Jadi mending dikasih nilai kecil, misalnya 0,0001. Oke, disimpan. Ya, misalkan namanya faktor kepadatan. Nah, sudah jadi. Nah, ini sudah jadi faktor kepadatannya. Tadi saya coba dimatikan. Nah, dia sudah dari tadi 83 sampai berapa ratus ribu, 95.000 ya. Nah, ini sudah menjadi bentuk begini ya, warnanya hitam putih masih, tapi nilainya saja kita lihat dari 0 sampai 9. Gimana kalau kita mau warnakan kayak ini, kayak yang kelurahan ini ya. Ini bisa langsung menggunakan ini single band pseudo color remnya, terus di equal interval ya, karena intervalnya sama 1 semua dengan jumlah kelasnya 10 ya, pas ya untuk ininya intervalnya. Kalau kasih 10 kelas 10 maka dia akan 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini di oke. Nah, begini hasilnya ya. Ini merupakan bentuk raster, faktor yang bentuk raster dengan nilai antara 0, 1 sampai 9. 0 yang paling jelek, 9 yang paling bagus nilainya gitu ya. Jadi faktor pertama kita faktor pendidikan, kepadatan, yang nilainya diambil dari atribut ya, atribut di dalam kelurahan ada atribut kepadatan penduduk. Nah, semakin kepadatannya besar itu semakin nilainya bagus. Kita akan semakin menghindari tempat yang nilai kepadatannya kecil gitu ya. Misalkan contohnya untuk membangun sekolah baru gitu ya. Oke, sementara itu dulu yang untuk faktor pertama kita tinggalkan, nanti kita masuk lagi untuk saat menggabungkannya gitu ya. Oke, kita masuk ke faktor berikutnya. Sebelum masuk ke faktor berikutnya, bagaimana jika yang diinginkan kebalikannya, semakin tidak padat maka suitabilitasnya semakin tinggi. Nah, itu bisa dua cara ya. Nah, misalkan untuk membuat, kalau yang tadi sekolah ini dijauhkan dari kepadatan ya, misalkan untuk pabrik, sampah dan sebagainya. Caranya bagaimana? Nah,
tadi bisa kita balik untuk nilai di tabelnya. Jadi kalau yang ini nilainya 0 ya, saat tabel di reclassify tadi, saat tabel di sini ini dibalik value nya dari tadi 0 sampai 9 itu 9 sampai 0 ya, caranya begitu, dibalik, dia akan kebalikannya ini. Atau kalau kita sudah punya faktor kepadatan begini, kita bisa membuat geoprocessing cluster kalkulator, jadi nilainya dibalik. Kita bikin output baru, misalkan kepadatan inverse gitu ya, ditaruh tempat yang sama dulu. Faktor kepadatan INV inverted. Faktor kepadatan inverted itu jadi kalau nilainya 0 menjadi 9, nilai 9 jadi 0, berarti kan rumusnya apa? 9 dikurangi faktor kepadatan gitu ya. Oke, nah ini kebalikannya. Kalau kita kasih warna kayak tadi, single band pseudo color 0 sampai 9, nilainya disamakan, classify dengan kelas equal interval dengan jumlah kelas 10. Minimal 0, maksimal 9 ya, betul ya, sama ya. Cuma ininya sama, apa namanya, legendnya sama, cuma nanti yang diwarnai berbeda, kebalikannya gitu. Nah, kebalikannya ya, yang hitam jadi yang hijau jadi merah, yang merah jadi hijau ya, gitu. Ini kalau mau membuat pabrik baru ya, dihindari yang padatannya tinggi, taruh yang padatannya rendah, yang di hijau-hijau ini. Kalau mau menaruh bikin sekolah, yang ini yang dipakai invertnya, yang bener yang ini ya, yang tadi yang pabrik invertnya. Oke, yang kedua, indeks berdasarkan jarak, jadi kayak buffer ya, cuma ini sekarang kita nilai buffernya itu enggak ya dan tidak, betul dan jelek, bagus dan jelek, tapi ada nilainya antara 0 sampai 9. Nah, biar bisa menggunakan 0 sampai 9, kita nanti menggunakan namanya multi ring buffer ya. Untuk klasifikasi berdasarkan jarak dibuat dengan memberikan nilai pada buffer dengan jarak ring tertentu. Misalkan kalau dekat dengan jalan besar ya, semakin dekat semakin bagus, semakin jauh semakin jelek gitu ya. Jadi nilai berkurang tiap bertambah jarak tertentu, misalkan setiap 200 meter dia berkurang ya. Yang paling dekat jalan yang nilainya maksimum 9, 200 meter berikutnya nilai 8, 203, yang 600 ya, berarti ya 200, 400, 600 berarti dia nilainya 7 dan seterusnya. Oke, kita akan pakai data jalan besar untuk bikin yang ini. Jadi silahkan ditambahkan dulu jalan besar ya. Ini faktor-faktor yang tadi kita sembunyikan dulu. Batasnya sama, saya warnai batasnya tok saja dulu biar nggak mengganggu ini. Transparent fill ya, fill style, stroke colornya batasnya biru gitu aja.
kota Surabaya-nya. Saya kasih jalan besar ya. Berkali-kali tadi ngekliknya. Saya remove dulu. Jalan biasanya warna merah. Oke. Saya kasih agak tebal. Oke, jalan besar. Nah, sebenarnya multi ring buffer itu sudah ada di sini nih, di toolbox multi ring buffer. Ya, kalau kita cari multi ring buffer di sini ada. Cuma jeleknya dia tidak dissolve, tidak dilakukan dissolve. Jadi setiap objek ini nanti dia akan dibuat ringnya begitu. Setiap objek akan dibuat ringnya. Jadi beginilah kalau mau dilihat ya. Jalan besar, jumlah ringnya 10. Ya. Sebentar, kalau di slide kita kasih berapa? Tidak memberikan fasilitas dissolve yang tadi, tapi kita coba dulu ya untuk menunjukkan. Saya mau menunjukkan sehingga nanti kita akan menggunakan plugin baru namanya multi ring buffer. Nanti kalau belum ada kita install dulu. Jaraknya adalah 200 ya, 0,002. Saya coba yang pakai ini dulu, multi ring buffer yang ada di bawaannya ya, 10, ininya 0,002, 200 meter. Biarkan di memori saja karena masih nyoba-nyoba. Nah, itu ini satu jalan dia dibikin multi ring, satu jalan dibikin multi ring begitu. Jadi untuk bikin satu layer analisanya agak susah gitu ya. Nah, jadi kita nggak menggunakan ini, tapi kita menggunakan tambahan plugin. Cari saja di situ multi ring buffer, nah itu dia multi ring buffer. Oke, diinstal. Nah, bentuk ikonnya begini. Oke, kalau sudah akan menambahkan icon begini di toolbar kita. Oke, langsung kita pakai ya. Yang kita buffer tadi jalan besar, ringnya jumlahnya 10. Buffer distance-nya 0,002. Jumlah ringnya 10. Ya. Ini biarin yang lainnya. Sudah, itu saja kayaknya. Dan ini ada dissolve-nya, ini dicentang. Yang tadi nggak ada pilihan dissolve-nya. Oke, kita oke ya. Nah, ini bedanya. Jadi dia di dissolve, jadi yang nilai 1 jadi ada 1 semua digabung begitu. Yang nilai 0 juga yang nilai 9 yang di 9 juga digabung begitu. Jadi ini begini. Yang nilai 9 yang adalah yang ring dekat ini. Ya, yang ring dekat dengan jalan. Nilainya 9, ini 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Kalau mau dilihat hasilnya biar kelihatan seperti faktor tadi,
Ya, kita bisa pakai simbologi yang graduated ya. Warnanya tadi grade yellow green, diklasify menurut, kalau ini equal interval karena kita sudah tahu intervalnya nilainya. Value diambil dari kok nggak bisa diklik, sebentar kita lihat, jangan-jangan ini belum ada value nya. Kita buka dulu upon attribute table. Oh, ini masih pakai jarak ya. Nah, ini kita harus isikan dulu sebelum bisa diwarnai tadi ya. Sekaligus untuk membuat agar nilainya bisa di set gitu ya. Jadi ini sudah berdasarkan jarak, kemudian kita mau ngeset nilai yang ini. Nah, ini enggak urut ya. Nah, ini urut, ini sudah. Ini yang paling bagus nilainya 9, ini yang paling jelek nilai 8. Nah, ini harus kita tambahkan manual untuk nilainya. Jadi kita tambahkan field baru. Ini tadi saya klik ini biar toggle editing. Kemudian kita tambahkan field baru di sini ya, new field. Nilainya misalkan apa? Nilai gitu. Ya, whole number integer. Ini yang nilainya 9 ya. Nah, yang ini 8. Nah, yang ini 7. Yang ini 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini yang 0 yang paling luar. Kalau sudah disimpan. Nah, kalau mau membuat kebalikannya, misalkan semakin jauh dari jalan semakin baik gitu ya. Nah, ini dibalik nilainya, tinggal dibalik nilainya. Mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Gitu, tinggal dibalik aja nilainya. Oke, kalau sudah, ini yang paling jauh tadi, ini yang paling dekat, ini yang paling jauh. Tapi yang kita pakai yang ini nanti. Oke, kita simpan, toggle editing, save. Nah, ini baru kita bisa nanti kasih simbologi ya, graduated dari nilai. Kita classify sebanyak 10 range equal interval. Red, yellow, green gitu ya. Ya 9 malah ya. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa pakai aja dulu. Ya, itu ya. Ini yang paling bagus saat hijau. Sebentar, ini nggak kena ya, ini tadi harusnya ada 10 ini, 9 sampai 10. Jadi ini nggak kewarnai ya, karena di sini harusnya ada satu lagi nih. Gini sih harusnya ya. Oke,
di unselect biar enggak warna kuning gitu. Jadi dari jarak itu sudah kelihatan bentuk begini ya. Jadi nilai yang paling bagus yang di sini, yang hijau. Nanti semakin ke sini semakin berkurang. Nah, ini masih di vektor. Selanjutnya nanti akan kita taruh di raster. Nah, sebelum ditaruh di raster, di sini kan banyak nih tempat-tempat yang nggak kepake di luar Surabaya. Ya, kita bisa perbaiki dulu dengan klip. Nah, ini kan ada di luar Surabaya ini. Ya, di luar Surabaya ini nggak kepake. Biar rapi juga. Nah, kita sudah pernah pakai ya untuk membuat kue sama cetakan. Ini kita klip biar nggak melewati Surabaya. Geoprocessing tool, klip. Yang sebagai kue jalan besar Mutiring, sebagai cetakannya adalah batas Surabaya. Ya, biarkan di memori nggak apa-apa. Nah, ini yang dipakai yang klip sekarang. Ini sudah selesai tugasnya. Nah, ini sudah ada nilainya. Ya, nggak usah kita warnai lagi, nggak apa-apa ya. Sudah ada nilainya tadi. Nah, kemudian ini kalah, kita kebalik, nggak apa-apa, sama saja juga. Jadi yang tadi akan di convert menjadi, sebentar. Nah, nanti yang nilainya tadi kayak tadi ya, yang nilai 0 diganti 0,001, karena kalau 0 menjadi 0, kalau 0 menjadi 0. Jadi yang tadi masih ada salah sedikit. Dilakukan editing yang 0 ini, edit 0 ini menjadi nilai kecil 0,0001 gitu aja. Sebentar, ini tadi kita integer ya kalau nggak salah ya. Oh, ini jangan integer, nih tipenya real. Kalau integer nggak bisa di convert nanti. Saya tadi salah, saya bikin baru ya, field baru. Saya kasih nama value aja. Nah, ininya harusnya yang real atau decimal number ya, biar cepat. Mungkin ini dikasih value, diisi dengan nilai dari nilai ya, update all. Nah, baru yang 0, ini yang 0 ini kita jadikan 0001 gitu ya. Tadi ada kesalahan karena nilai tipe fieldnya tadi integer. Jadi harus real agar bisa dikonversi ke raster, dan juga nilai 0 diganti dengan nilai kecil, karena 0 akan menjadi 0 begitu. Oke, kemudian nah, ini ada lagi di beberapa bagian itu perlu diberi nilai juga ya, karena nanti akan menjadi 0. Meskipun ini enggak terlalu kepake, tapi siapa tahu nanti kalau dari transport memang jelek nilainya, tapi siapa tahu nanti kan digabung ya value dari beberapa faktor. Siapa tahu di faktor-faktor lain di sini nilainya tinggi gitu, di sini juga nilainya tinggi, siapa tahu. Jadi kalau bisa jangan ada daerah yang dibuang begitu. Kalau seperti ini kan nanti dia nggak kehitung, jadi tidak peduli di faktor-faktor lain dia nilainya bagus, dia akan kayak kebuang gitu. Nah, jadi kita akan lakukan satu proses lagi biar di sini ada nilainya, yaitu dengan menggunakan union. Di union dengan kelurahan boleh, dengan batas tadi juga boleh ya, kelurahan atau batas. Setelah itu ada tambahan field, dia di
kasih dengan nilai kecil ya, dikasih dengan nilai kecil 0,01 tadi. Gitu ya. Oke, kita unionkan ini dulu. Jadi ini nanti akan menjadi bagian dari sini. Ya, masuk ke geoprocessing tool, union. Yang di union klik sama batas Surabaya. Ini biarkan dulu namanya union, apa-apa. Nah, itu sudah ada. Ya, yang tadi bolong sudah ada isinya, tapi belum ada nilainya. Kita masuk lagi ke atribut table. Nah, ini masih 000. Ya. Yang ini sorry bukan yang ini dari yang itu, yang kepake nanti yang ini kan value. Ini masih 0. Kita kasih, jangan diedit dulu. Yang ini kita edit dengan 0,0001 biar nanti bernilai 0 sama dengan yang daerah yang paling luar ini. Ya, sama dengan daerah yang paling luar di sini. Nah, sama dengan ini, sama dengan ini tadi ya. Nah, ini. Oke, kalau sudah disimpan, kita bisa pindahkan dia ke raster. Ya, semua sudah ada nilainya. Kita taruh ke raster. Conversion dari polygon, rasterize dari vektor ke raster. Union di convert, diambil dari field value. Ya, mungkin outputnya disamakan kayak tadi, apa ininya 0,001 ya, 100 meteran. Ini juga, ini sudah merupakan hasil faktornya. Jadi kita simpan menjadi faktor, misalnya faktor transportasi. Oke, akan menjadi extendnya belum, extendnya disamakan dengan yang lain-lain. Oke, sudah. Nah, itu bentuknya rasternya. Nilainya sudah 0 sampai 9 gitu ya. Anggap saja ini 0. Sudah sama kayak tadi, sehingga kita tinggal mungkin diwarnai dulu. Ya. Jadikan 10 kelas juga. Ya, mungkin nggak pas ininya, nggak pas sekali gitu, nggak apa-apa. Nah, begini jadinya. Ya, ini adalah nilai faktor transportasi. Yang hijau yang bagus, yang merah paling jelek ya. Faktor yang lain tadi yang sudah kita bikin adalah faktor kepadatan. Nah, kan ini sudah kelihatan nih, kita bisa lihat kalau mau cari yang nilainya bagus di faktor transportasi dan kepadatan, ya kayaknya di sini yang dilewati jalan, yang dilewati tadi apa? Yang dilewati jalan di sini ya. Nah, nanti kita gabung. Sebentar, masih ada satu faktor lagi.
lebih satu faktor kita gabung. Tapi sebenarnya biasanya sih lebih dari 5 faktor kalau misalkan MCDE yang betulan begitu. Karena untuk ini untuk teori saja ya, jadi kita pakai 3 faktor saja. MCDE sebenarnya masih ada proses lagi, yaitu untuk menentukan bobot masing-masing faktor. Oke, kita nggak sampai situ dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah sampai faktor yang tadi. Faktor yang kedua yang digunakan adalah jarak dari objek tertentu. Ya, kita sudah sampai sini. Nah, untuk invert sama kayak tadi ya. Kita bisa bikinnya waktu mengisikan ringnya tadi, atau jika sudah punya layer seperti ini di invert dengan cara 9 minus tadi, mirip dengan yang tadi. Ini yang dekat jalan, semakin dekat jalan semakin bagus. Kalau mau invertnya berarti yang semakin jauh dari jalan semakin bagus. Misalnya apa ya, mau bangun jalan baru gitu mungkin ya, mau bangun jalan baru ya, kalau bisa di daerah-daerah yang belum ada jalannya, mungkin di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Di invert kayak tadi pakai raster kalkulator kalau sudah jadi ininya, atau saat mulai di klipnya ini tadi, ini kita isikan nilai yang kebalikannya. Jadi nah ini dibalik nilainya, yang ini malah 9, ini 8, 7, 6, 5, 4 gitu. 3, 2, 1, 0 gitu. Ya, atau kalau sudah punya bentuk rasternya, nah kita bisa kalkulator ya, kayak tadi 9 minus gitu, 9 minus ini, yang nilai 9 jadi 0, yang nilai 0 jadi 9. Oke, kita lanjut dulu ke suitability berikutnya. Oke, berdasarkan jarak juga ini, tapi ada jumlahnya gitu. Nah, kalau yang ini jalan tadi pokoknya dekat jalan gitu ya, dekat dengan satu jalan atau dekat dengan 2 jalan. Misalkan yang daerah mana ya, coba kita lihat jalannya. Nah, ini dia daerah sini, misalkan ini dekat dengan 3 jalan, di sini dekat dengan ini, dekat dengan ini, dekat ini, di sini tengah sini. Tapi nilainya dia sama dengan daerah di sini yang dekat dengan jalan ini saja. Ya, kalau memang tidak memperdulikan jumlahnya itu, maka kita bisa menggunakan buffer. Ya, tapi kalau kita memperdulikan jumlahnya, jumlah dengan dekat satu sekolah, misalkan 100 meter dari sekolah, dengan 100 meter dari sekolah tapi jumlah sekolahnya ada banyak, jadi ada 2 sekolah yang jaraknya 100 meter, itu beda nilainya ya. Kalau menggunakan buffer dia akan sama nilainya, pokoknya dekat dengan sekolah 100 meter. Kalau melihat jumlahnya dia dekat dengan 3 sekolah atau 2 sekolah dengan jarak 100 meter, mempengaruhi nilai, jadi lebih bagus yang jumlahnya yang dekat dan jumlahnya lebih banyak begitu. Maka kita harus menggunakan bentuk lain. Nah, ini ada baru, menggunakan yang namanya heat map. Jadi jika jumlah diperhitungkan maka tidak cocok dengan menggunakan buffer, karena buffer tidak memperhitungkan jumlah, pokoknya dia ambil jarak saja gitu ya. Ya, kenapa dinamakan heat map? Karena cara kerjanya seperti kayak suhu gitu ya. Kita di dekat satu lilin dengan jarak misalkan 10 cm, dengan di dekat 2 lilin juga dengan jarak 10 cm akan lebih kuat ya, akan lebih kuat panasnya yang di dekat 2 lilin begitu. Jadi nilainya agak beda dengan buffer karena dia dipengaruhi juga oleh jumlah.
yang contoh yang sering dipakai yang sekolah tadi, atau misalkan apa ya, kayak fasilitas umum, misalkan supermarket, dekat dengan supermarket, satu supermarket nilainya beda dengan dekat dengan dua supermarket begitu. Nah, itu menggunakan heat map. Contoh kasusnya kita akan pakai SMA CSV. Jangan dilupakan untuk menggunakan data CSV ya. Kita di awal-awal sudah pernah, saya matikan dulu yang nggak kepake, tinggal batas Surabaya, terus saya tambahkan CSV kemarin pakai yang delimited text. Oke, SMA CSV, ini sudah dibagi, ada pakainya semicolon ya, nanti X sama Y nya diambil dari sini. Saya juga sudah ngeset otomatis. Oke, kalau sudah di add saja itu SMA yang ada di Surabaya. Oke, nah heat map ini begini, jadi dia akan menghitung berapa jumlah objek yang berada di range tertentu dari yang kita tentukan, radius tertentu. Jadi radius adalah jarak jangkauan yang digunakan untuk suatu tempat untuk menghitung jumlah objek. Ya, jumlah objek. Hasilnya nanti langsung raster ya. Hasilnya langsung raster. Ya, karena pakai jarak ini mungkin ada beberapa tempat yang kita nggak tercover nanti. Nah, nanti karena nggak tercover, mungkin kita perlu naikkan radiusnya, atau kita bisa dengan mengisikan yang tidak tercover tadi dengan suatu nilai tertentu. Oke, kita coba dulu ya. Ini ada beberapa contoh di sini. Kalau misalkan radius 1 kilo ya, karena ada daerah-daerah yang 1 kilo itu nggak ada SMA nya, jadi dia kosong begini. Padahal perjanjiannya tadi, convention tadi, harus semua daerah harus ada nilainya. Seluruh wilayah kajian harus mempunyai nilai. Kalau nggak mempunyai nilai, dia akan nol dan itu nggak bisa dihitung. Kayak gini-gini nanti akan hilang data di sini saat kita gabungkan. Nah, maka kita bisa tambahkan, jadikan 2 km. Ternyata mungkin masih ada banyak ini yang masih belum tercover. Nah, mungkin kita bisa tambahkan lagi di sini. Nah, heat map sampai 4 km. Oke, kita coba aja satu dulu ya, 1 km bagaimana. Heat map ada di mana? Coba dicari dari sini aja. Nah, ini heat map, interpolation ya. Yang dilakukan heat map pada SMA dengan radius 4 kilo, berarti 0,04 atau 01 dulu deh, 01 kita coba. Arus dan kolomnya kalau dari slide 2000 sampai 2900. Nah, ini otomatis, ini perhitungannya dari sini. Ini saja 2000 biar lumayan detail gitu. Jadi rasternya nanti akan 2000 kotak mendatar ya. Kolomnya ada 2900. Karena memang Surabaya kan agak lebar, jadi lebih banyak kolomnya. Oke, kayaknya dicoba saja dulu ini biar di memori dulu. Oke, saya run. Nah, ini kalau 1 km gitu. Masih banyak bagian yang tidak tercover. Yang nilainya bagus mungkin hanya yang di sini ya. Oke, kita lihat berikutnya. Diklik aja ini lagi, 4 kilo ya sekarang ya. SMA 4 kilo 0,04. Ini juga 2000 gitu aja.
Oke, kalau sudah di run, nah dia sudah lumayan lah tercover, meskipun ada bagian yang di sini sama di sini. Oke, berikutnya, sebelum nanti kita bisa klip juga ini, di klip dengan kelurahan gitu ya. Tapi masih ada bagian di sini sama di sini yang belum tercover. Nah, daerah yang bagus kira-kira di sini nih, yang warnanya putih ya, yang semakin putih semakin bagus dia, semakin dekat dengan banyak sekolah. Nah, sebelum masuk ke situ bisa pakai ini fill node data cell ya, biar ada yang kena begitu ya. Misalkan biar ini dan ini kepake, kita bisa pakai namanya fill node data cell ini ya. Fill value nya diisi dengan nilai kecil 0,001 misalnya. Kita coba dulu. Nah, ini sudah ketutup semua ya, jadi kita tinggal potong. Ini kayak kuenya, cetakannya adalah apa tadi namanya, batas Surabaya ya. Batas Surabayanya saya taruh di atas misalnya. Nah, ini nanti kita potong, kita akan mendapatkan bentuk raster tentang heat map ya, tentang keuntungan dari dekat dengan sekolah, yang warna putih yang paling dekat. Tapi ini masih nilainya masih yang mana yang tadi? Nah, masih yang ini, nilainya antara nilai kecil sampai dengan 25. Nah, ini kita nanti harus reclassify lagi. Kita reclassify biar antara 0 sampai 9 begitu ya. Kita klip dulu ya, kita klip dulu. Nah, ini clip raster by mesh layer. Mesh layer itu kayak cetakannya gitu. Yang mau kita klip namanya tadi apa? Output raster ini ya. Output raster kita klip dengan batas Surabaya. Masuk extraction, clip raster by mesh layer. Output raster diklip dengan batas Surabaya. Gitu ya. Ini juga bisa kita nggak usah disimpan dulu, karena nanti masih ada satu proses lagi, yaitu reclassify. Oke, sudah saya potong nih, kelihatan. Yang tadi output raster sudah selesai tugasnya. Tuh. Oh, yang ini nilai 0 ini nanti kita hapus ini. Nah, nilai 0-nya gimana kemarin caranya? Oh, pakai kewantil ya. Sudah konflik. Sementara ini kasih kelebihan mana tadi? Ya, masih kelebihan. Kok ini sih? Ini ya, yang sebelah sini. Sebentar, saya coba klip lagi ya. Tadi kan ini batasnya, yang diklip ada output raster ya. Saya coba lagi, di sini nggak ada ini ya. Oh, ini loh, tadi kurang itu ya. Perlu di set 0 agar di luar klip tidak terlihat
mungkin tadi ada nilai kecil jadi dia masih terlihat hasilnya. Kita ulangi ya, masuk lagi di extraction, clip by mesh layer. Nah ini tadi not set tadi, ini tadi berarti yang output raster, mesh layernya batas Surabaya, assign specific node data value ada 0,0 ya, disamakan dengan di sini. Oke, kalau sudah saya run. Nah, sudah jadilah dia wilayah Surabaya yang mempunyai nilai dekat dengan SMA, dekat dan jumlah tapi ya, heat map dari SMA. Nah dari sini sebenarnya sudah kelihatan nih, daerah Surabaya yang dekat SMA yang nilainya bagus yang ini nih. Cuma karena convention kita kan dari 0 sampai 9 ya, dari 0 sampai 9, sehingga nah kita harus direclassify lagi. Dasarnya apa untuk reclassify? Karena ini kan sudah raster. Yang pertama tadi yang di vektor kita bisa menggunakan dasar vektor. Yang di raster yang clip ini ya berarti ya, kita juga bisa membuat dasar berdasar single band pseudo color yang ada di sini dengan kuantil dengan jumlah 10. Nah ini dia dengan jumlah 10 gitu. Jadi dari 0 kemudian 0,4 1,7 27 nih batas-batasnya, itu batasnya. Nanti kita bisa masukkan ini, mungkin di OK dulu ya biar kelihatan. Nah ini hasilnya, tapi perlu kita reklasifikasi mas ya. Oke, klip ini kita reklas, masuk kembali ke nulis di sini ya tadi, reclassify by table. Yang direclassify adalah klip, betul sudah. Classification table-nya 0 sampai 0,479, nilainya 0. 479 ini sebenarnya nggak usah tepat-tepat, nggak apa-apa, yang dikira-kira saja. 479 sampai 1,721, nilai 1,721 sampai 2,772 ya, saya ambil 3 di belakang koma. tujuh sampai 3,79 792 sampai 5 3 5 6 tuh ini 4. Oke, sampai 7,379 nilai 5. Mau ngopi susah. 10,918 nilai 6. 15,20 nilai 7.
terakhir sampai tak terbatas, kasih aja 100.000 gitu ya, nilai 9, 100 aja cukup ini. Oke, kalau sudah di oke, yang ini jangan lupa dikasih nilai kecil. Oke, kalau sudah kita simpan, ini bisa disimpan dengan nama faktor pendidikan. Oke, jalankan. Nah, ini. Nah, bentuknya menjadi begini nih, tidak semut kayak tadi ya. Oh, sampai 8 tok ada tadi, kayak kurang ini bikin kelasnya ya kayaknya. Harusnya dibikin berapa sih, 11 kelas, ini nggak apa-apa lah, sementara begini dulu. Ya, dari 0 sampai 8 kita kasih equal interval, hanya 9 kelas ini, nggak apa-apa. Ini ya untuk nilai yang sudah standar untuk kita masukkan, digabungkan, jadi kita taruh atas semua ya yang mau dipakai faktor-faktornya, faktor kepadatan, pendidikan, sama jalan besar tadi transportasi. Oke, ini faktor-faktornya. Faktor pendidikan, faktor kepadatan, faktor transportasi. Datan. Ya, ini lebih detail ya, untuk petanya, kotaknya lebih kecil-kecil. Yang ini tadi agak kasar, mungkin kita perlu kecilkan lagi tadi untuk dimensinya. Nggak apa-apa. Nah, 3 faktor ini nanti digabungkan. Oke, kita masuk slide lagi. Kita sudah sampai di sini ya. Mirip nggak? Kayaknya kita kurang 1 nilai, tapi nggak apa-apa lah. Range-nya agak beda dikit dengan di slide. Nah, jadi akan kita gabungkan. Penggabungan itu ada 2, yaitu uniform weight dan juga ada weighted factor. Mungkin yang weighted dulu ya, ini tapi kita nggak lakukan. Jadi masing-masing faktor itu nanti kita bisa mempunyai bobot sendiri. Ya, itu berdasarkan proses AHP atau ANP atau topsis. Jadi biasanya dia mau memberikan nilai diambil dari ahli ya, ahli tertentu. Dari ahlinya menjustifikasi ini, kalau yang AHP misalkan ini sama ini kuat mana, ini sama ini kuat mana. Nah, nanti dari perhitungan masing-masing faktor mempunyai bobot. Nah, ini cuma misalkan saja. Nanti misalkan kepadatan bobotnya 0,2, transportasi 0,5, pendidikan 0,3, berarti nanti dikalikan. Karena kalau yang hasil AHP ANP itu totalnya 1, jadi tinggal dikalikan saja untuk mendapatkan hasil akhir. Kepadatan kali 0,2, faktor transportasi kalikan 0,5, faktor pendidikan dikalikan 0,3 gitu. Itu kalau misalkan hasilnya seperti ini, kita nanti coba. Kalau yang ini ada juga kita samakan. Kalau misalkan kita nggak melakukan proses berikutnya, kita samakan semua faktor-faktornya, dia mempunyai kekuatan yang sama. Jadi istilahnya adalah uniform weight. Ya, bisa langsung dikali 3,3, masing-masing dikali 0, kalau misalkan ada 3 ya, biar tetap jadi nilai yang aslinya kan, berarti dikalikan masing-masing dengan 0,33 gitu, karena biar digabung menjadi 1. Oke, yang di sini yang dipakai yang tidaknya, ini pakai invertnya ini. Tadi kita sudah bikin juga faktor invert dari kepadatan.
bukan yang ini berarti yang dipakai, tapi invertnya kalau yang dicontohkan di situ di slide yang ini. Nggak tahu bikin apa ini, pokoknya di requestnya di slide faktor pendidikannya ini dekat dengan sekolah semakin bagus ya, dekat dengan jalan semakin bagus, faktor transportasi ya yang ini dekat dengan jalan semakin bagus, tapi yang semakin tidak padat semakin bagus, berarti invert dari faktor kepadatan yang kita pakai yang ini. Semakin tidak padat semakin bagus. Nah ini digabungkan, bisa dikalikan masing-masing, kemudian dibagi 3 jumlahnya, gitu juga bisa ya. Atau ini dikali 0,33, dikali 0,33, ini dikali 0,33, sama saja. Oke, kita langsung saja ya, pakai raster kalkulator. Jadi yang dipakai, saya pakai yang di slide, tambahkan dibagi 3. Kepadatan invert ditambah pendidikan ditambah transportasi dibagi 3, dijadikan hasil 1 gitu aja. Oke, sudah. Oke kan. Nah ini gabungannya, hasilnya nih. Hasilnya adalah gabungan ya, kelihatan ya gabungannya. Ini dari mana? Ini kayaknya yang ini dari kepadatan penduduk, ada garis membulat ini dari pendidikan, yang ada garis ke sini ke kiri ini ada dari transportasi yang sampai ke bawah nih. Nah jadi hasilnya kalau mau dilihat single band pseudo colornya, mungkin bisa pakai kuantil juga, kelasnya 10. Nah begini hasil akhir dari kalau uniform, sama ya kayak di slide ya, mirip-mirip. Gitu. Jadi semua faktor berpengaruh ini, jadinya seperti ini, pengaruhnya masing-masing faktor sama kuat. Nah berikutnya kita coba, misalkan ada proses lagi ya, misalkan ada proses yang kayak hasilnya ya ini. Ternyata dari justifikasi oleh ahli, transportasi nilainya paling tinggi itu ya, 0,5, pendidikan 0,3, padatan 0,2, inverse kepadatan pokoknya 0,3. Nah jadi kita pakai dikalikan 0,2, yang transportasi kalikan 0,5, faktor kepadatan dikalikan 0,3 gitu. Tapi ini cuma pura-pura aja, misalkan ini adalah hasil dari perhitungan di metode-metode yang ada di sini ya. Kita coba invert kepadatan dikali 0,2 plus transportasi yang paling tinggi dikali 0,5, dan yang pendidikan dikali 0,3. Ya semoga sudah ngambil SPK ya, biar tahu maksudnya AHP itu bagaimana. Ini coba saya simpan dengan hasil 2. Seharusnya nanti agak berpengaruh di transportasinya, jadi kelihatan ada jalan, pengaruh jalan yang cukup besar. Nah ini hasilnya. Biarin dulu, kuantil
gitu ya, kelihatan kalau jalannya cukup berpengaruh, meski beberapa jalan kayak berkurang ya karena faktor lain di sini hilang. Kayak di sini faktornya hilang kan, nggak hilang sih, berkurang gitu. Karena faktor-faktor lain dia berpengaruh banyak di situ, menjelek, membuat dari nilainya lebih jelek. Ya, tapi yang beberapa malah lebih kuat di sini. Digabungkan dengan beberapa faktor yang lain tadi, misalkan yang pendidikan ini lebih kuat. Ya, jadi ini adalah hasil akhir kalau faktor apa tadi, kita contoh yang transportasinya cukup kuat gitu. Yang kita lihat auto transportasi ya ini. Nah, itu baru transportasinya. Ya, agak dikurangi, beberapa agak ada tambahan. Nah, misalkan mau cari beneran daerahnya gitu ya, daerah yang sesuai dengan kriteria, kita kan nggak bisa menggunakan bentuk ini gitu ya, kita harus ambil suatu nilai, kita akan ambil nilai yang besar, misalkan yang paling besar 8,4 misalnya ya, kita kasih kalkulator saja lagi untuk mengambil daerah yang memang dia paling optimum gitu ya. Cari hasil 2 yang nilainya di atas 8 misalnya, ini kita simpan menjadi paling top, daerah yang paling top gitu ya. Hasil 2 yang lebih dari 8 atau dari hasil 1 saja deh. Dari yang uniform saya ambil yang nilainya uniform tadi berapa sih, pokoknya lebih dari 8 ya. Ini nanti kan karena ini pakai kayak logika, jadi nilainya 1 dan 0. Nanti yang nilainya 1 kita bawa ke vektor misalnya begitu, kalau mau digabungkan dengan yang vektor. Oke, atau di sini biarkan di sini gitu, terus kemudian kita bisa overlay dengan OpenStreetMap misalnya ya. Nah, itu nilai yang paling bagus ada di sini. Yang paling bagus kita lihat ada di mana. Yang kita pakai unique value, yang ini kita hapus. Nah, itu ada di situ yang paling bagus. Misalnya kita tambahkan OpenStreetMap. Nah, saya biasa minta hasil akhirnya begini saja kalau waktu ada apa tugas atau kuis begitu. Nah, ini hasil dari dikasih agak transparan. Ini daerah yang kita suggestion ke orang yang meminta ini, kalau mau membangun apa yang tadi diminta, ini di sini daerah paling optimum dia. Kalau misalkan di sini nggak ada ya dikurangi, kita nggak ngambil yang lebih dari 8,4, dikurangi saja, dijadikan yang nggak lebih dari 8, ditambahkan aja yang lebih dari 7, itu sudah lumayan begitu, jadi lebih besar nanti daerah hasilnya ya. Kalau ini kan mungkin kecil sekali, pilihannya sedikit gitu ya, kita bisa pakai lebih dari 7, hasil 1 lebih dari 7, lumayan top. Nah, ini lumayan lebih banyak. Ininya lupa. Ininya lupa tadi. Di select ininya dulu. Nah, biar gedenya sama. Hasil 1 lebih dari 7, lumayan top. Replace. Oke, loh, belum ganti ya.
Oh sudah sih memang segitu. Nah ini hasilnya lebih banyak ya daripada yang ini tadi cuma di sini. Nah, cuma di kecil di sini. Ini lebih banyak pilihan nilainya. Kalau terlalu banyak misalkan ya dikurangi lagi dengan nilainya tuh di atas 7,5 misalnya, biar nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi tergantung, kita bisa fleksibel gitu memberikan nilai berapa untuk melihat daerah-daerah dengan nilai tinggi begitu ya. Misalkan yang ini tadi udah hapus, kita kasih agak transparan. Nah di sini agak ya bagus lah, nilai 7 ke atas itu tempat-tempat dengan suitability ya 7 ke atas. Oke, itu dulu. Oke ya, kira-kira itu dulu. Nanti saya akan mungkin bikin kuis, tapi nanti deh, biar yang kelas lain ikut dulu, karena week ini masih agak apa namanya beda dengan week sebelumnya, karena beberapa kelas dia